Setelah berhari-hari tidak pasti, roket Tiongkok memasuki kembali atmosfer di atas Samudra Hindia. Doyle Rice, Rick Jervis, Joel Shannon, USA Today, tanggal 9 Mei tahun 2021. Setelah berhari-hari spekulasi menggiurkan tentang di mana ia akan jatuh, roket terbesar China kembali turun ke bumi. Badan Antariksa China mengatakan segmen inti roket masuk kembali ke atmosfer bumi di atas Maladewa di Samudra Hindia dan sebagian besar terbakar pada Minggu pagi. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan masuk kembali terjadi Minggu pukul 10.24 waktu Beijing. Sebagian besar barang terbakar tanpa bisa dikenali selama proses masuk kembali, kata laporan itu. Komando Luar Angkasa AS mengatakan dapat mengonfirmasi bahwa roket itu masuk kembali di atas Semenanjung Arab sekitar pukul 10.15 malam, tetapi tidak diketahui apakah puing-puing itu mengenai tanah atau air. Orang-orang di Yordania, Oman dan Arab Saudi melaporkan penampakan puing-puing roket Tiongkok di media sosial. Ahli astrofisika Harvard, Jonathan McDowell, yang melacak bagian roket yang jatuh, berkata di Twitter, masuk kembali ke laut selalu secara statistik kemungkinan besar. Tampaknya China memenangkan pertaruhannya. Tapi itu masih sembrono. Administrator NASA Senator Bill Nelson mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, jelas bahwa China gagal memenuhi standar yang bertanggung jawab mengenai puing-puing ruang angkasa mereka. Para ahli mengatakan ukuran dan kecepatan roket membuatnya hampir tidak mungkin untuk menentukan apa yang mungkin terjadi saat jatuh ke bumi. Bagian itu kira-kira panjangnya 100 kaki dan merupakan salah satu bagian terbesar dari puing-puing ruang angkasa yang jatuh ke bumi. Puing-puing itu berasal dari bagian terbesar roket, yang meluncurkan modul utama stasiun luar angkasa permanen pertama China ke orbit. Biasanya, tahapan roket yang dibuang masuk kembali ke atmosfer segera setelah lepas landas, biasanya di atas air, dan tidak masuk ke orbit. Pada hari Sabtu, model dan visualisasi dari berbagai organisasi penelitian luar angkasa menunjukkan puing-puing tersebut dapat mendarat di sepanjang jalur penerbangan yang melintasi dunia. Australia, Afrika, sebagian Eropa, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan AS semuanya berada di bawah kemungkinan zona masuk kembali, menurut Aerospace Corporation, sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di California yang mengoperasikan pusat penelitian dan pengembangan luar angkasa. China pada hari Jumat mencoba meredakan ketakutan global dengan mengatakan roket itu diperkirakan sebagian besar akan terbakar saat masuk kembali dan menimbulkan sedikit ancaman bagi orang dan properti di lapangan. Roket Long March 5B yang membawa modul inti stasiun luar angkasa Tianhe milik Tiongkok lepas landas dari pusat peluncuran luar angkasa Wenchang di Provinsi Hainan Tiongkok Selatan pada tanggal 29 April tahun 2021. Dikenal sebagai harmoni surgawi, stasiun luar angkasa itu akan menjadi yang pertama di Tiongkok untuk menampung astronot dalam jangka panjang. China merencanakan 10 peluncuran lagi untuk membawa bagian tambahan dari stasiun luar angkasa ke orbit. Ini bukan roket pertama yang jatuh ke bumi dalam ingatan baru-baru ini. Tahun lalu, bagian dari roket China, salah satu bagian terbesar dari puing-puing luar angkasa yang tidak terkendali, melewati langsung di atas Los Angeles dan Central Park di New York City sebelum mendarat di Samudra Atlantik, CNN melaporkan. Roket seberat 18 ton yang jatuh Mei lalu adalah puing-puing terberat yang jatuh tak terkendali sejak stasiun luar angkasa Soviet Salyut 7 pada 1991. Stasiun luar angkasa pertama China, Tiangong-1, jatuh ke Samudra Pasifik pada tahun 2016 setelah Beijing mengonfirmasi telah kehilangan kendali. Pada 2019, Badan Antariksa mengendalikan pembongkaran stasiun keduanya, Tiangong-2, di atmosfer. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.